Kan kudu hari ieu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, kami dari kelompok 3 akan menyampaikan terkait perbedaan antara diklat SAR, diklat DA, diklat WIL, dan diklat NAS. Jadi untuk diklat SAR itu adalah pendidikan dan latihan tingkat dasar. Artinya apa? Diklat SAR ini diikuti oleh peserta atau calon anggota brigade di tingkat kecamatan. Nah, jadi bisa dibilang calon anggota atau anggota Primaska. Nah, itu diikut sertakan dalam diklat SAR. Nah, sementara itu diklat DA, untuk diklat DA yaitu pendidikan dan pelatihan di tingkat daerah. Nah, ini diselenggarakannya yaitu oleh Primasda. Nah, diikuti oleh Primasda. Nah, itu untuk diklat DA. Dan terus untuk diklat WIL, nah ini diklat WIL ini yaitu pendidikan dan pelatihan di tingkat wilayah. Berarti ini pendidikan dan pelatihan di tingkat wilayah, ini tingkat provinsi. Nah, di mana ini diikuti pendidikan dan pelatihan ini di tingkat wilayah. Nah, kalau tadi untuk pangkat segala macam kan sudah dijelaskan. Kalau di tingkat dasar pangkatnya 1 diklat DA, 2 diklat WIL, 3 dan diklat NAS. Nah, terus diklat NAS. Nah, ini adalah pendidikan dan pelatihan di tingkat nasional. Jadi diklat SAR sampai diklat NAS itu adalah diklat yang berjenjang dari tingkat kecamatan hingga tingkat nasional. Nah, mungkin bagi untuk pesertanya, nah ini kan berjenjang. Kalau memang belum diklat SAR berarti dia harus diklat SAR dulu di tingkat kecamatan, berarti Primaska. Nah, walaupun dia seumpamanya belum belum mengikuti pelatihan apapun gitu. Nah, terus berjenjang naik lagi ke diklat DA. Nah, setelah diklat DA itu bisa ke diklat WIL, baru bisa ke diklat NAS. Jadi tidak ujung-ujung langsung ikut diklat NAS. Nah, untuk muatannya, diklat SAR itu kan ada pengenalan organisasi. Jadi bagaimana kita di diklat SAR itu mengenal brigade masjid ini. Jadi kita mengenal apa sih itu brigade. Jangan sampai ketika kita sudah diklat SAR tidak tahu apapun tentang brigade. Nah, termasuk juga di dalamnya mungkin tambahan seperti materi keislaman dan yang lainnya, termasuk dibahas juga ADART, brigade dan sebagainya. Terus untuk diklat DA, ini diklat DA mungkin ini 50-50. Maksudnya 50-50 apa? Ada materi tentang teori, jadi materi biasa, ada juga materi tentang fisik, jadi dilatih fisik juga. Nah, itu untuk di tingkat diklat DA. Kemudian untuk di diklat WIL, nah itu kita ada 30% tentang pelatihan fisik. Jadi dilatih fisik, dan 70% tentang materi yang berkaitan dengan teori atau materi yang biasa kita jalankan sebagaimana mestinya, seperti materi ceramah dan materi presentasi itu. Nah, terus diklat NAS. Nah, ini di diklat NAS itu pelatihan yang mana semuanya itu berisikan tentang teori. Jadi tidak ada fisik lagi, karena kan fisiknya sudah ada di diklat DA dan di diklat WIL. Nah, terus untuk mi'raj, nah ini kan mendapatkan WIL. Jadi ada waktu mi'raj itu, nah sekurang-kurangnya dilaksanakan dalam waktu 6 bulan setelah diklat SAR. Jadi setelah diklat SAR, nah, maka jangan lupa untuk ada mi'raj. Nah, kenapa? Syarat untuk mendapatkan WIL itu kan dengan kita melakukan mi'raj.
Nah, jadi jangan sampai setelah diklat SAR itu diberi waktu sekurang-kurangnya 6 bulan untuk melakukan mi'raj, melaksanakan mi'raj. Nah, sama juga di diklat Da begitu. Kemudian di diklat Wil sama, di diklat Nas juga sama. Jadi setelah diklat SAR, diklat Da, diklat Wil, dan diklat Nas itu sekurang-kurangnya dalam kurun waktu 6 bulan untuk melakukan atau melaksanakan kegiatan mi'raj, supaya para anggota brigade yang telah melakukan diklat tersebut mendapatkan wing sesuai tingkatannya. Nah, mungkin itu saja pemaparan atau presentasi dari kelompok 3. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup atau kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.